Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Asmara. Saya dosen pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Stikom UIN Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan pada program studi Sistem Informasi S1 Stikom UIN Kupang. Untuk semester ganjil ini saya dipercayakan oleh program studi mengampu mata kuliah Sistem Operasi Komputer yang sesuai dengan kompetensi saya atau bidang keahlian saya pada sistem informasi. Deskripsi singkat terkait mata kuliah ini adalah di mana mata kuliah sistem operasi merupakan mata kuliah yang membahas terkait dengan sistem operasi komputer, kemudian ada struktur layanan sistem operasi, manajemen sistem, kemudian virtual memory, hardware dan software, Linux, dan sistem operasi modern lainnya. Di dalam proses pembelajaran ini saya menggunakan metode direct interaksi dan assessment, di mana saya memberikan penjelasan ataupun ceramah secara langsung kepada mahasiswa-mahasiswi. Lalu berikutnya adalah interaksi, di mana saya juga melakukan komunikasi ataupun interaksi dalam kelas dengan mahasiswa-mahasiswi, seperti memberikan pertanyaan, kemudian merespon pertanyaan dari mahasiswa, dan aktivitas lainnya. Kemudian yang ketiga adalah asesmen atau penilaian. Untuk penilaian saya memberikan 4 unsur penilaian. Yang pertama adalah penilaian tugas, kuis, kemudian ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dan di setiap akhir semester saya memberikan waktu tanggap kepada mahasiswa untuk merespon nilai yang telah mereka hasilkan selama perkuliahan berlangsung. Nah, untuk perkuliahan ini juga dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan itu adalah tatap muka, lalu 2 kali pertemuan itu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun pokok-pokok bahasan yang saya sampaikan dalam perkuliahan sistem operasi komputer ini, yang pertama itu terkait dengan struktur sistem operasi, kemudian layanan sistem operasi, kemudian ada virtual memory, ada disk operation system, ada sinkronisasi software dan hardware, jenis-jenis sistem operasi modern, dan sebagainya. Manfaat dari perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu mengetahui konsep dan deskripsi dari sistem operasi modern saat ini, di mana tentu kita ketahui bahwa perkembangan sistem operasi saat ini sangat pesat, mulai dari Windows, ada Windows 95, kemudian Windows NT, Windows Vista, Windows 2007, dan sampai dengan sekarang sudah Windows generasi ke-11. Nah, sistem operasi modern ini tentu sangat membantu aktivitas kita di dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, untuk kompetensi dasar yang diharapkan adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan peranan dan kedudukan sistem operasi dengan analisis pengaturan sistem beserta kekomplekan terdistribusi serta evaluasi dan keamanan daripada sebuah sistem operasi komputer tersebut. Biasanya di pertemuan pertama mata kuliah ini saya memberikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk disepakati, di mana isi dari kontrak perkuliahan ini adalah terkait dengan tata tertib selama mengikuti proses perkuliahan 16 kali pertemuan. Di dalam kontrak perkuliahan ini juga memuat
unsur penilaian, kemudian pokok-pokok bahasan yang dijelaskan atau yang disampaikan dalam kelas. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan proses perkuliahan saya secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi mahasiswa-mahasiswi semua. Selamat pagi, Pak. Hari ini kita akan... Pagi, Pak. Ya, suaranya Pak jelas ya? Jelas, Pak. Oke, nah hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait mata kuliah sistem operasi, di mana materi hari ini akan membahas terkait dengan optical disk atau media penyimpanan pada komputer yang terkait dengan sistem operasi. Sebelumnya Pak akan share screen dulu. Ada yang bisa menjelaskan terkait dengan implementasi input-output dalam sistem operasi? Ya, tentu kita sudah sangat sering mendengar apa itu perangkat input-output ya, di mana input itu user memberikan instruksi kepada mesin lalu diproses dan menghasilkan output. Nah, ketika algoritma pada aplikasi level sudah menunjukkan kegunaannya di sini, implementasinya kembali di dalam kernel. Nah, algoritma aplikasi itu dia menyusun atau manage sebuah level kegiatan yang ada di dalam prosesor untuk dieksekusi sehingga memudahkan tampilan sehingga mendukung kinerja tertinggi bisa didapatkan dari implementasi spesial ke perangkat keras baik dalam device ataupun dalam controller. Nah, media penyimpanan ini sangat banyak ya, baik yang bersifat virtual maupun yang bersifat Nah, kinerja tertinggi bisa didapatkan dari implementasi ya, spesial ke perangkat keras baik dalam device ataupun controller. Nah, sekarang Pak tanya dulu, apakah teman-teman masih ingat nih apa saja perangkat-perangkat output? Perangkat-perangkat output? Masih, Pak. Ya, silakan apa? Kayak printer, monitor, Apalagi? stiker. Oke. Nah, perangkat-perangkat output itu kan tentu dia menerima instruksi ya, instruksi dari user. Contoh instruksi yang diberikan itu seperti apa? Misalnya kalau kita ingin apa ya, ingin memutar sebuah lagu atau film, itu biasanya pakai apa? Pakai media player apa? Yang biasa? Pakai aplikasi apa? Untuk nonton film atau putar lagu? Ada yang tahu?
Masa tidak pernah nonton film atau putar lagu kalian? Untuk nonton film tuh view, Pak. View terus. Apalagi? Tidak, yang berkaitan dengan ini, yang aplikasi komputer, media playernya. Kan ada VLV, ada media player, ada AIM, ya kan? Nah, lalu berikut. Nah, kita akan masuk ke struktur disk ya. Nah, di dalam struktur disk ini ya, media penyimpanan. Nah, media penyimpanan itu terdiri dari apa saja? Media penyimpanan. Ada? Flash disk, Ya, silakan. Ada hard disk, flash disk, Ya, apalagi? memory card, card, RAM, Ya. Nah, itu berbagai macam media penyimpanan ya. Yang pertama itu adalah magnetic tape. Nah, teman-teman di sini magnetic tape ini ya, magnetic tape ini, ya, yang Pak lingkarkan ini, magnetic tape ini dia berfungsi untuk menyimpan data, tetapi sifatnya adalah yang ini ya, teman-teman, yang ini. Dia magnetic tape, tapi ini sudah jarang sekali kita gunakan. Tape ini mungkin generasi tahun 90-an ya, 90-an sampai dengan 2000-an, sekitar 2005 itu magnetic tape ini masih menjadi primadona di dalam menyimpan data. Seperti dulu kalau kita ingin mendengar lagu kan langsung kita akan membeli tape, pita dalam bentuk kaset untuk mendengar lagu. Nah, kalau sekarang ini kan kita sudah menggunakan media-media berbasis online untuk mendengarkan lagu, memutar musik, dan sebagainya. Sehingga menjadi lebih efisien di dalam penggunaannya. Dulu kalau kita ingin mendengar lagu harus masukkan tape, tekan tombol, dan sebagainya. Kalau sekarang kan tinggal tekan play langsung jadi, dan bisa kita mau dengar sambil tidur, mau di mobil, mau dalam perjalanan, dalam pekerjaan tugas, kita sudah sangat dibantu untuk menggunakan magnetic tape ini dalam penyimpanan data. Lalu keunggulan berikutnya adalah kapasitas yang besar. Nah, kapasitas yang besar ini tentu dia bisa menyimpan data secara banyak. Ya. Tetapi ada satu kelemahan, dia lambat di dalam proses pembacaan datanya. Lalu berikutnya ada disk drive, yang ini ya. Disk drive ini fungsinya adalah untuk menyimpan data. Sama, ada magnetic tape, disk drive ya. Untuk menyimpan data, dia memiliki keunggulan yaitu lebih cepat dibanding dengan magnetic tape. Lebih cepat dibanding dengan magnetic tape ya. Nah, lalu disk drive ini merupakan media penyimpanan generasi terbaru, di mana dia lebih fleksibel, lebih proses pembaca datanya lebih cepat, lalu harganya yang, kalau kelemahannya mungkin harganya agak mahal sih untuk disk drive ini. Contoh sekarang kan ada hard disk, ada flash disk,
itu sangat efisien untuk digunakan kapan dan di mana saja. Lalu ada juga media penyimpanan virtual. Apa yang dimaksud dengan media penyimpanan virtual? Ada yang bisa menjelaskan? Media penyimpanan virtual. Silakan. Virtual. Apa itu virtual? Caleb, silakan. Coba jelaskan apa itu virtual. Saya, Pak. Media penyimpanan virtual, silakan. Adalah memori yang menyediakan abstraksi ideal dari sumber daya penyimpanan yang sebenarnya tersedia pada mesin yang diberikan, yang menciptakan ilusi kepada pengguna dari memori utama yang sangat besar. Oke, itu virtual ya. Jadi kalau sekarang ini eranya kan sekarang teman-teman pasti sudah mendengar misalnya ada Google Drive, ya kan? Ada cloud, ya. Itu media penyimpanan virtual. Kalau misalnya di Google Drive itu dia kapasitas standarnya itu hanya 15 GB, kita hanya bisa menyimpan data kita sebanyak 15 GB, tetapi kalau mau kita upgrade untuk yang lebih besar lagi kapasitasnya itu kita akan berbayar. Nah, sebenarnya media penyimpanan virtual ini sekarang mulai berkembang ya, sudah perkembangannya sangat maju. Karena apa? Karena virtual ini teman-teman tidak perlu media penyimpanan dalam bentuk fisik. Ya. Penyimpanan dalam bentuk fisik seperti flash disk, hard disk, kemudian disket dan sebagainya. Kita hanya butuhkan username dan password kita untuk mengakses media penyimpanan yang kita miliki. Jadi bebas ya, Anda mau upload foto, mau dokumen, file-file penting, nah itu yang bisa digunakan pada media virtual ini. Jadi Anda bisa membuka di mana saja, tidak perlu membawa fisiknya. Lalu berikut nah, di sini penjadwalan ya. Tadi seputar media penyimpanan, sekarang terkait dengan penjadwalan disk. Nah, penjadwalan disk ini yang pertama itu ya. Nah, yang pertama itu efisien ya. Tentu dengan adanya penjadwalan ini membuat disk itu menjadi efisien ya. Komponen utamanya access time, seek time, rotational latency, disk bandwidth. Nah, ini terkait dengan komponen waktu access time di dalam media penyimpanan itu atau user di dalam mengambil atau membutuhkan data. Lalu informasi yang dibawa proses sistem call ya. Kemudian apakah operasi input output, alamat disk, alamat memori dan jumlah byte yang ditransfer itu untuk penjadwalan. Lalu berikut nah, di sini ada lagi yang namanya host attached storage atau HAS ya. Storage system yang terdapat pada komputer ya. Storage system teman-teman semua ya. Di sini lalu ada
bus adapter, kemudian tersedianya pada komputer itu sendiri. Nah, yang pertama itu storage system yang terdapat pada komputer. Apa itu storage system? Storage system, penjelasan minggu lalu yang sempat Pak review ya terkait dengan storage system. Ada yang masih ingat? Storage system yang terdapat pada komputer apa saja? Anda menginstal sistem operasi pada hard disk, ya. Nah, di dalam storage system ini, ya, teman-teman semua, tentu banyak yang kita instalasi, ya. Misalnya Anda menginstal sistem operasi tentu di dalam storage system atau media penyimpanan. Anda tidak mungkin menginstalasi sistem operasinya pada RAM atau BIOS. Ya, tentu Anda menginstalasinya pada sebuah media penyimpanan internal atau hard disk. Nah, hard disk itu bisa dipartisi lagi ya. Misalnya drive C, drive D, drive E. Nah, drive-drive itu yang membuat Anda bisa menyimpan data pada komputer. Tetapi pada umumnya kita menyimpan data itu di drive D ataupun drive E. Kalau C itu sistem ya untuk instalasi aplikasi-aplikasi yang Anda butuhkan pada komputer. Nah, lalu di sini ada ya, network attached storage. Nah, ada penyimpanan jaringan. Ya. Nah, di sini teman-teman semua ya, bisa melihat ada LAN. Apa itu LAN? Kepanjangan dari LAN itu apa? Local area. Bisa ulangi? Local area network. Oke, local area network. Fungsinya untuk apa? Fungsi LAN untuk menghubungkan ya LAN ya. Tadi Maria sudah menyebutkan LAN itu local area network ya. Nah, LAN ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan komputer yang satu dengan yang lain di dalam satu ruangan atau satu gedung atau satu kos. Misalnya teman-teman mungkin ada yang kos ya, kos mungkin di kosnya itu ada sambungan LAN, local area network, sehingga misalnya antara dalam satu kos itu ada 10 kamar. Nah, 10 kamar itu terhubung oleh LAN. Nah, bagaimana LAN ini bisa menghubungkan antara kamar satu dengan yang lain? Maka digunakan sistem kabel, ya, membutuhkan router untuk menghubungkan kabel-kabel kayak ini. Nah, contohnya kayak di warnet ya. Nah, dulu itu warnet itu kan sangat primadona. Nah, sekarang tidak ada lagi bisnis warnet, semuanya sudah punya smartphone, punya laptop, ya, punya internet sendiri sehingga bebas untuk mengakses. Nah, kalau internet dulu mereka menggunakan LAN untuk membagi jaringan sehingga
antara komputer yang satu dengan komputer lain itu bisa saling berhubungan. Nah, lalu berikut SAN, ya, Storage Area Network. Tadi ada LAN, sekarang ada SAN, Storage Area Network. Artinya adalah SAN ini media penyimpanan di dalam sebuah area yang terhubung oleh jaringan. Contoh di sini ada server ya, server 1, server 2, lalu ada disk, ada disk, ada disk. Ini SAN-nya di tengah. Nah, SAN ini dia menghubungkan ya antara data dari server-server ini, dia masuk ke storage area network, baru disimpan di dalam disk. Ini disk, ini tape. Jadi banyak media penyimpanannya, tetapi menggunakan SAN. Jadi dari beberapa server, misalnya server Facebook, server Twitter, server Instagram, ya dia masuk ke dalam SAN ini, lalu di direct ke dalam disk tape. Ya, ini media penyimpanan akhirnya. Oke, kelas, dari beberapa penjelasan ini ada yang ingin ditanyakan dulu atau di-sharing terkait dengan kita hari ini? Silakan Pak, kasih waktu untuk bisa bertanya. Ya, silakan, ada yang ingin ditanyakan atau kita lanjut dulu? Lanjut dulu, Pak. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya NAS versus SAN ya. Ada NAS, network centric, dan SAN, data centric. Nah, kalau NAS itu dia network centric ya, berpusat pada jaringan, biasanya digunakan untuk menyatukan data dalam LAN. Nah, artinya di sini bahwa SAN ini dari beberapa kumpulan data yang dalam LAN itu bisa digabungkan atau bisa disatukan dalam NAS. Nah, kemudian ada SAN, data centric network dedicated to storage of data. Nah, media penyimpanan terpisah dari jalur komunikasi network biasa. Jadi ini dia media penyimpanannya terpisah ya. Tidak, kalau NAS tadi dia menyatu dalam LAN, tapi kalau SAN ini dia terpisah dari jaringan biasa. Dia tidak dalam satu jaringan. Nah, kemudian di sini demikian penjelasan singkat terkait dengan deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.